Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorena Jiretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita siang hari ini, program review Tribun Timur Cetak, dan tentunya edisi Selasa 6 Februari 2024. Dan tentunya beberapa menit ke depan kita akan menginformasikan berita-berita yang telah terhimpun di edisi Tribun Timur Cetak hari ini. Dan tentunya buat Tribuners yang senang dan juga tertarik untuk bisa subscribe atau juga berlangganan Tribun Timur Cetak, bisa menghubungi kami di nomor 041181115500 atau juga bisa melalui SMS WA juga di nomor 081141135555. Seperti yang telah ditampilkan di layar kaca Anda saat ini, bisa langsung dihubungi dan juga bisa langsung dikirimkan pesan melalui SMS atau juga WA. Oke, kemudian di halaman pertama, ini juga seperti biasanya kami ada menampilkan grafis countdown jelang pemungutan suara pemilu serentak 2024, tepatnya nanti 14 Februari 2024 hari Rabu. Tinggal 8 hari lagi buat Tribuners mungkin yang saat ini sedang bertugas di luar daerah, bisa meminta surat keterangan yang dibuatkan oleh kantor atau juga perusahaan atau juga instansi, kemudian bisa mengurus ke kantor kelurahan atau juga di kantor kecamatan, dan batasnya hingga 7 Februari 2024. Dan di halaman pertama kita juga akan seperti biasanya membahas isu-isu yang menarik dan juga yang sedang tren di sosial media, di media pemberitaan, atau juga di kanal-kanal berita lainnya seperti mungkin YouTube atau juga website-website portal berita. Seperti di hari kemarin ada keputusan dari DKPP bahwa Ketua KPU melanggar kode etik, dan kita harus ulas duduk perkara pelanggaran etik Ketua KPU Hasyim Asyari. Yang pertama yaitu sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Hasyim Asyari menerima pendaftaran pencalonan Gibran saat PKPU putusan MK terkait batas usia cawapres belum terbit. Kedua, KPU seharusnya berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah setelah putusan MK nomor 90/PUU 21/2023 pada 16 Oktober 2023. Hal ini perlu agar peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 selaku aturan teknis Pilpres dapat segera direvisi akibat dampak putusan MK. Yang ketiga, dalam persidangan teradu berdalih mengirimkan surat pada 23 Oktober 2023 karena DPR tengah dalam masa reses. Namun alasan itu tidak tepat, alasan itu terbantahkan karena dalam masa reses dapat dilakukan rapat dengan dengar pendapat sebagaimana diatur dalam pasal 254 ayat 4 dan ayat 7. Yang keempat, tindakan Komisioner KPU yang terlebih dulu menyurati pimpinan partai politik sebagai tindakan yang tidak tepat dan menyimpang dari peraturan KPU. Kemudian kita juga ada menampilkan informasi kesimpulan DKPP dimulai dari poin A hingga poin G. Bisa disaksikan di layar kaca Anda saat ini. Ada poin A hingga poin G. Ya. Kemudian di samping dari duduk perkara pelanggaran etik Ketua KPU Hasyim Asyari, mungkin juga Tribuners bisa langsung screenshot layar kaca Anda untuk melihat lebih jelas bagaimana sebenarnya kesimpulan DKPP per hari kemarin, tepatnya 5 Februari 2024. Kami juga menampilkan informasi bahwa Forum Dosen serukan awasi cawe-cawe. Pemilu bermartabat tak bisa ditawar. Dan ini juga merupakan pelanggaran etika yang disampaikan oleh dosen pasca sarjana Ilmu Politik dan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin, Dr. Adi Suryadi Culla. Harap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP agar Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asyari dicopot dari jabatannya. Kemudian kita juga informasikan bahwa PSM nantinya bisa latihan di lapangan Karebosi setelah direvitalisasi. Dan kemarin tepatnya ada groundbreaking revitalisasi oleh pemerintah Kota Makassar. Dan ini dilakukan di kawasan Karebosi Makassar
Jalan Kartini pada Senin kemarin, lapangan Karebosi dengan wajah baru dilengkapi 2 lapangan sepak bola dewasa dan 4 lapangan berukuran kecil untuk anak-anak latihan. Dan selain itu kita juga di bagian bawah menampilkan informasi bahwa masih seputar dengan Ketua KPU yang harusnya diberhentikan. Dan ini merupakan agenda pelaksanaan pesta 5 tahunan pemilihan umum tahun 2024 terus menjadi sorotan. Benar-benar berbeda dengan pemilu di tahun 2019 ya. Kali ini memang lebih banyak hal-hal yang menjadi sorotan di sosial media, mungkin karena juga perkembangan teknologi yang begitu masif. Dan juga kita menampilkan grafis atau juga informasi bahwa untuk memeriahkan 20 tahun Tribun Timur akan ada agenda donor darah dan tentunya tersedia bingkisan menarik. Dan ini akan diselenggarakan pada hari Rabu 7 Februari 2024, tepatnya besok hari, mulai dari pukul 10 hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, bertempat di Food Court MTC Karebosi lantai 4. Setelah dari halaman 1 kita beralih ke halaman 2 dengan rubrik nasional, karena tentunya kita juga menyajikan berita-berita nasional seperti yang diketahui bersama bahwa informasi yang dari luar daerah pun kami himpun, bukan hanya dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang pertama yang paling mencolok di halaman nasional yaitu KPPS diimbau tidur 8 jam sebelum bertugas. Ini untuk mencegah kasus meninggalnya KPPS terulang. Dan Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut Kementerian Kesehatan langsung menghimbau dan juga memberikan statement. Saat ini mereka sudah sangat sibuk, katanya sampai begadang menyiapkan tempat, kertas suara. Jangan begadang, kurang tidur berhari-hari menjelang hari H. Ya tentunya butuh fisik yang kuat untuk bisa nantinya lebih ekstra di hari H. Agarnya itu bisa tidur 8 jam sebelum bertugas. Semoga hal ini bisa dilakukan oleh seluruh KPPS dimanapun berada. Dan seperti biasanya kita juga akan mengulas di tahun sebelumnya bahwa di pemilu 2019 lalu menyisakan duka. Setidaknya ada 894 orang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara yang meninggal dan sebanyak 5.175 orang sakit. Di antaranya beban kerja yang berat dan ada perubahan sistem, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden digabung dengan calon anggota legislatif. Dengan disatukannya pemilihan, maka beban kerja menjadi sangat berat. Selain itu, analisis dari pemerintah adanya petugas dengan usia yang sudah lanjut, kebiasaan merokok dan minum alkohol hingga jam tidur yang kurang. Disusul dengan jam kerja di atas 20 jam serta adanya penyakit penyerta atau komorbid. Jadi memang karena adanya beberapa kasus yang telah terjadi di tahun 2019 khususnya di pemilu sebelumnya, maka perlu ada pencegahan yang dilakukan lebih dini yang itu berasal dari diri masing-masing KPPS agar mungkin memperhatikan kesehatannya juga sebelum menjelang hari H. Selain itu, kami juga menampilkan informasi Bansos Jokowi dinilai tak tepat sasaran. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2003 hingga 2019 meminta Presiden Joko Widodo dan jajarannya memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan sosial atau yang dikenal dengan Bansos. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019 Laude M. Syarif menyebut bantuan sosial yang dibagikan ke sembarang orang lewat ditengarai memuat konflik kepentingan. Laude menyebut bansos seharusnya disalurkan kepada penerima yang telah ditentukan by name, by address, atau sesuai nama dan alamatnya. Jokowi menggelontorkan dana bansos dengan nilai fantastis menjelang Pilpres 2024. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding masa pandemi COVID-19 tahun 2021. Jumlah itu selisih sedikit dari 2020 saat pandemi baru merebak, yakni sebanyak 498 triliun rupiah. Dan kita juga menginformasikan masih seputar dengan dunia politik, yaitu WNI di luar negeri mulai mencoblos.
Ini disampaikan bahwa untuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dimulai lebih awal dari hari pencoblosan di dalam negeri. Di Indonesia, hari pencoblosan digelar pada 14 Februari, sementara untuk pemungutan suara WNI di luar negeri sudah dimulai sejak awal Januari 2024. Dan disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hasyim Asyari saat konferensi pers bersama Kementerian Luar Negeri bahwa kegiatan pemungutan suara di luar negeri menurut UU Pemilu dapat dilakukan lebih awal daripada hari dan tanggal pemungutan suara di dalam negeri. Tak seperti di dalam negeri di mana pencoblosan hanya dilakukan di tempat pemungutan suara WNI di luar negeri dapat melalui 3 metode. Yang pertama, WNI dapat mencoblos surat suara di TPS luar negeri yang didirikan di kantor perwakilan kedutaan, konsulat jenderal, wisma duta maupun sekolah Indonesia. Kedua, melalui metode pos. Dengan metode ini, panitia pemilihan luar negeri mengirimkan surat suara ke pemilih, lalu pemilih mengirimkan kembali surat suara yang sudah mereka coblos ke PPLN. Metode lainnya melalui kotak suara keliling. Dan ini merupakan metode pemungutan suara di mana PPLN mendatangi tempat pemilih berkumpul, bekerja, atau bertempat tinggal di suatu kawasan di luar negeri. Jadi metodenya sangat berbeda dengan yang ada di dalam negeri karena ini ada metode khusus yang diberikan untuk para WNI di luar negeri. Kemudian kita juga menginformasikan bahwa Bawaslu ingatkan Menteri tak berpihak ke paslon. Ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan untuk para menteri belum cuti agar tidak menyatakan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Baik, setelah dari halaman nasional kami sudah menginformasikan ada beberapa headline dan memang kurang lebih banyak mengenai dunia politik karena 8 hari menjelang pemilihan umum tentunya semakin banyak hal-hal yang menjadi sorotan untuk diinformasikan buat Tribuners. Dan setelah dari halaman nasional, kita juga ke halaman atau rubrik Mata Lokal Memilih, karena kami juga menampilkan beberapa informasi di mana Anies Baswedan didampingi Paloh Amin. Dan kita juga ada informasi bahwa Prabowo Gibran goyang gemoy di Parepare. Kalau dari Anies Baswedan, calon Presiden Republik Indonesia juga akan kampanye di Kota Parepare pada hari ini, tepatnya Selasa 6 Februari, dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh akan turut hadir mendampingi. Dan kampanye akbar Capres nomor urut 1 ini rencananya digelar di lapangan Lumpue, Kota Parepare. Dan Ketua Tim TPD Amin Sulsel, Syahrudin Alrif menargetkan 150.000 simpatisan dan relawan akan ikut berpartisipasi dalam kampanye tersebut. Sedangkan dari TKD Capres dan Cawapres nomor urut 2 menggalang dukungan masyarakat dengan menggelar jalan sehat goyang gemoy. Tim Prabowo Gibran membuat kegiatan jelang kedatangan tim kampanye daerah Capres dan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan juga Anies Baswedan. Selain itu kita ada grafis perbincangan netizen saat debat. Ini berdasarkan data yang diambil bagaimana sentimen positif, sentimen negatif hingga sentimen netral. Untuk Anies sentimen positif sebanyak 86%. Dan untuk sentimen positif yang paling rendah adalah Prabowo. Sentimen negatif tertinggi didapatkan oleh Prabowo. Dan netral didapatkan paling banyak untuk Ganjar. Baik, untuk saat ini Anies lebih unggul. Ini untuk perbincangan netizen saat debat kemarin, tepatnya hari Minggu 4 Februari 2024. Dan ini ada alasan-alasan atau opini yang disampaikan netizen pada masing-masing capres seperti Anies Baswedan, volume percakapan tertinggi di media dengan sentimen sangat positif. Kemudian Prabowo Subianto, campuran opini yang polarisasi dengan sentimen negatif yang tinggi. Dan Ganjar Pranowo, kritik atas agresivitas dalam debat dan blunder politik khususnya terkait UU Cipta Kerja. Ada 2 lagi, sebenarnya ada 3 lagi bahkan. Ada Nasdem Wajo kirim 100 kader.
Dan ada Dr. Hasrullah mengatakan esensi debat rasa Nusantara. Dan yang terakhir adalah DPD Republik Indonesia buka posko pengaduan pelanggaran pemilu. Ini disampaikan oleh Tamsil Lindrung selaku anggota DPD RI. Rapat paripurna memutuskan membuat posko pengaduan pelanggaran pemilu. Kita akan kerjasama mengawal pemilu yang berlangsung jujur dan adil. Untuk informasi lebih lengkapnya dari beberapa informasi kami nanti bisa diakses oleh Tribuners di website kami, di website www.tribuntimur.com, kemudian pilih kategori e-paper, atau juga bagi yang masih senang untuk membaca secara fisik atau melalui koran bisa berlangganan dengan menghubungi kami di nomor 041181815500 atau juga bisa melalui SMS WA di nomor 081141455555. Bisa Anda saksikan di layar kaca Anda untuk nomor ponsel atau juga nomor telepon yang dihubungi bisa langsung dihubungi dan juga dikirimkan pesan untuk berlangganan. Baik, untuk itu di edisi hari ini cukup sekian dan jangan lupa saksikan di edisi selanjutnya karena akan beragam informasi yang kami sajikan setiap harinya dan juga tentunya ada program-program reguler yang kami berikan setiap harinya. Untuk itu saya Fiorena Jaratno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai